Jadi gini, informasi itu masuk ke kami itu tanggal 22 Juni Pak 2024. Nah, akhirnya kami coba melakukan investigasi penelitian data dan fakta-fakta lapangan kan begitu Pak. Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Iya, putus-putus bener akhirnya. Nah dari situ kita mendapatkan bukti bahwa pipa yang tepat di bawah dermaga pelabuhan petrokimia betul-betul ada kebocoran begitu Pak. Nah, setelah kita menemukan bukti itu, kita coba klarifikasi ke pihak petrokimia, dan petrokimia menyatakan iya Pak, ada surat masuk untuk melakukan perbaikan pipa dari PGN Saka kan begitu Pak. Halo. Ya Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Nah, dari temuan itu kita coba cross check ke pesisir pantai yang lain juga, jalur pipanisasi dari PGN Saka yang di Masbion sampai ke PJB Gresik gitu Pak. Nah, seingat saya Pak dulu waktu pengawalan penanaman pipa awal PGN itu kami yang ikut mengawal AMDALnya begitu Pak. Nah dari situ kan akhirnya coba kami mengamati apakah pipa ini memang sudah tua atau korosif atau kena benturan atau yang lain kan begitu Pak. Karena mengingat sejak sekian puluh tahun ini entah itu gempa atau yang lain coba kita amati kan begitu. Nah kebetulan saya juga warga di salah satu dekat pelabuhan situ Pak. Nah dari hasil kesimpulan kami dari papan nama itu juga saya lihat kan aturan apa tuh yang ditempel atau yang diumumkan itu kan sudah tidak berlaku Pak, papan pengumumannya. Terus juga sampai hari ini kami lihat pipa yang bocor itu belum selesai Pak pengerjaan atau perbaikannya kan begitu loh. Nah kami kan hanya melakukan coba kontrol sosial gitu loh Pak. Kami menjalankan kontrol sosial kami selaku warga Gresik, selaku dulu yang kami mengawal AMDALnya, sampai sejauh mana sekuritas pengawasan yang lebih optimal dari PGN Saka. Ya kan kita boleh dong Pak, kita sebagai warga khawatir itu kan wajar Pak. Karena mengingat pipa PGN Saka ini sudah berumur panjang Pak, sudah lama kan begitu. Betul. Iya Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi begini Pak, kalau Bapak sampaikan tadi barusan bahwa Bapak dapat informasi dari masyarakat tanggal 22. Jadi gini, pipa itu memang bocor Pak. Oh iya. Emang ada kebocoran pipa itu, tapi kebocoran itu itu tidak Bapak sampaikan juga tadi ya, Bapak bahwa kebocoran itu jadinya TKG, gitu ya. Di mana area itu adalah area yang tidak boleh ada sembarangan orang masuk, itu pertama. Kenapa pipa itu bisa bocor? Itu bukan sampai saat ini kami tidak menemukan. Jadi kami sudah melakukan investigasi ke sana. Itu kami menemukan pipa bocor itu tidak ada kaitannya dengan korosi. Itu sudah ada bukti pemeriksaan dari kami bahwa pipa itu bocor tidak karena korosi. Jadi ketebalan itu tidak ada korosi karena hasil lab, hasil pemantauan pakai seperti saya mencontohnya analoginya itu seperti ronsen ya, Siap. Ketebalan pipanya itu tidak terganggu oleh korosi. Jadi pasti ada hal lain
eh, apa namanya pipa itu menjadi bocor. Satu, kedua, kebocoran itu pertama kali dilihat juga oleh security dari PKG, di mana selama ini daerah-daerah yang terlewati pipa itu diawasi juga, selain dari kita, dari security kita, juga dari security-nya PKG. Perlu Bapak kita catat bahwa kami Bagian Saka itu adalah pemilik pipa, Oh siap Pak, tapi siap. tanah yang ditempati oleh pipa itu bukan milik kita, bukan milik PGN. Salah satunya adalah PKG. Jadi PKG selama ini ikut membantu mengawasi jika terjadi sesuatu di pipa. Itu yang pertama. Kedua, pipa itu dirancang untuk minimal bisa berfungsi dengan baik, terus kurang lebih 80 tahun. Oh siap Pak, siap. Itu dia rancangan itunya ada 80 tahun, sehingga kalau kita hitung saja dari Bagian Saka membangun itu, belum bukan Bagian Saka yang membangun, yang namanya HES yang membangun itu di tahun 2005. Jadi pipa itu 80 tahun sekitar 2085 baru harus diganti dan sebagainya. Siap. Itu pertama. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga yang pipa itu sekarang, terutama yang kemarin bocor itu, dan ini mungkin kenapa bocor juga, karena perubahan alam. Dulu daerah pipa itu adalah daerah air, Pak. Jadi pipa itu sebenarnya dulu ada di dalam air gitu. Iya betul sekali. Iya, itu sudah di air, tapi di dalam lumpur, Pak. Bahkan ya, ada yang tanah sudah keras. Iya, karena di daerah kami itu, Pak. Saya mulai kecil di daerah situ, Pak. Iya, kan dulu kan air gitu kan. Iya, betul Pak. Nah itu, jadi dan sebetulnya ini tuh sebetulnya Raja Wali ini yang sudah ngirim tulisan di WA itu sama ya Pak ya, yang cyber itu ya Pak ya? Iya, itu kan karena kemarin pihak PGN Saka kan minta tolong Pak jangan diangkat dulu kan begitu, makanya kan barangkali di tulisan kami ada salah atau apa perlu ditambahi atau bagaimana, kita beri hak jawab begitu loh Pak. Ya, itu yang nah, yang terakhir ini saya baru dapat nih. Tadi Bapak dihubungi Pak Ariatno ya? Iya, tadi Pak dihubungi Pak Ariatno. Saya kira. Jadi Bapak di situ mengulas masalah H2S. Iya, apa betul Pak itu Pak, atau yang lain gitu loh Pak, senyawa kimia. H2S itu tidak ada di pipa itu Pak. Gitu, nggak ada H2S di pipa itu. Pipa itu adalah pipa self gas yang hanya memuat komponen air dan C1 C2 Pak. Oh, C1 C2 dan air Pak ya. H2O gitu. Airnya H2O juga kecil sekali karena air itu bisa merusak jaringan peralatan di PLN. Jadi kecil sekali, hanya 0,00 sekian. Jadi kalau apa isi pipa itu isinya adalah self gas. Pipa itu adalah murni bahan bakar C1 C2 yang dikirim dari Mas Pion ke sana. Jadi tidak ada H2S. Jadi kalau saya baca sekilas ini Bapak di bawah, saya nggak tahu korelasinya. Iya. Tidak ada di pipa itu. Oh siap Pak, siap. Jadi kandungan H2S di lapangan kita juga relatif kecil, dan itu relatif sudah terhabis. Ada tapi relatif kecil Pak ya. Kecil sekali, dan itu kita sudah punya fasilitas namanya H2S removal. Jadi semua H2S yang ada di kalaupun ada, jadi H2S itu wajar ada di setiap gas. Di setiap betul, lapangan Pak. Ada H2S. Hanya besar kecilnya gitu ya. Betul, volumenya kan gitu Pak. Ya, di Jawa Timur itu H2S-nya relatif kecil, dan itu sudah
sudah terambil semua di OKF. Karena kenapa ada OKF di sana? Karena ada OKF di mana di Pangkal. di pangkal itu dimasukkan itu apa namanya? Kenapa ada H2S removal, ada itu untuk mencegah H2S masuk ke dalam pipa self gas. Oh, siap. Nah, kemudian self gas itu sifatnya adalah berat. Dalam artian berat, dia lebih berat dari udara yang tinggi. Jadi kalau orang berdiri, ilustrasinya orang berdiri, itu H2S tidak akan sampai ke hidungnya dia, tapi hanya siap. karena H2S itu berat. Nah, siap, kalau Bapak pasti tahu daerah situ ya. Tahu persis, Pak. Tahu persis. Jadi H2S itu tidak akan naik sampai ke atas karena berat. Iya, kalau ada. Iya. Tapi tidak ada karena emang sudah diambil H2S-nya di kita, lapangan kita di. Sekalipun ada relatif kecil, Pak ya. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada ya. Ada. Karena kalau ada H2S-nya di dalam pipa itu ada H2S-nya, PLN-nya mati, Pak. Oh iya. Apa namanya? Pembangkit PLN kan itu semua gas kita itu dialirkan ke PLN. Kalau ada H2S-nya, PLN yang mati. Dan selama ini dari tahun beroperasi 2014 ya, di Saka 2014 sampai hari ini PLN tidak pernah mati. Iya. Tidak ada. Jadi kalau Bapak membahas di situ H2S, wah agak kurang tepat sih Pak. Karena iya. Makasih Pak. Makasih koreksinya Pak. Ya, nah, terus 70% dari ini saya juga kalau soal itu ini saya sambil baca nih, ada 70% perbaikan, itu saya harus koreksi Pak, karena sebetulnya per minggu ini, jadi hari Minggu kemarin kita sudah mulai pemasangan klem. Jadi itu adalah langkah akhir. Jadi mungkin sudah itu mungkin hanya tinggal hitungan hari itu sudah selesai. Jadi saya bisa bilang bahwa perbaikan itu karena emang bocornya relatif relatif besar Pak ya. Kecil, sangat kecil. Dan itu segera dimatikan kan. Jadi prosedur kami begitu ada laporan itu bocor, ada dua indikasinya Pak. Satu, ada terlihat. Kedua, kalau kebocoran itu besar, tekanan di pipa kan relatif turun kan Pak. Iya. Kan ada pipa, Bapak terus masukin gas, begitu kita kasih bocor, kan tekanannya menurun gitu kan. Iya. Nah, itu kebocoran yang terjadi itu tidak sampai menurunkan pressure kita di pangkah, sehingga kecil kan. Iya. Jadi indikator pressure kita di sana tidak mendeteksi ada kebocoran, tapi ada laporan dari warga, dari security-nya PKD yang bilang bahwa kok ada kayak gelembung udara kecil. Kami lihat ada gelembung Pak di sana Pak waktu itu. Tanggal 22 itu. Jadi itu relatif kecil dibandingkan dengan volume yang terkirim ke PLN. Iya. Jadi karena relatif kecil, jadi setelah dipasang peralatan baru untuk mereparasi itu mungkin 1 minggu ke depan lah itu sudah selesai sebetulnya. Oh, siap Pak. 92% sih sudah selesai, bukan gitu. Itu sih hasil dari kita ya. Jadi izin ini Pak, untuk early warning system apa berjalan dengan baik Pak? Berjalan baik Pak. Itu saya sampaikan itu. Jadi kalau kebocoran itu masuk ke tahap yang sedikit membahayakan saja, yang mengganggu sistem, itu early warning-nya sudah akan keluar, gitu ya. Siap Pak. Kemarin itu kenapa ada gelembung? Bapak bayangkan sekarang pipa itu ditanam di dalam lumpur Pak. Iya. Jadi karena kecil dia tidak keluar, tapi dia itu berkumpul di dalam lumpur.
terus naik ke atas pelan-pelan, itu begitu agak banyak kan umur baru Bapak. Jadi Siap, Pak. Siap. itu kebocoran relatif kecil. Karena kalau kebocoran besar dan berbahaya, early warning kita di Pangkah akan menunjukkan penurunan tekanan di pipa dan itu akan segera ketemu. Iya. Kalau kebocoran terjadi kalau nggak salah, saya lupa ya tahun berapa ya, 2018 atau 2017 kalau nggak salah, itu di lepas pantai sih, di lepas pantai. Yang waktu itu tiba-tiba pressure kita turun, langsung kita matikan penyalurannya Pak. Penyalurannya langsung dimatikan, otomatis kan shutdown itu. Iya. Terus ternyata beberapa jam, 1 jam kemudian ada nelayan yang melewati itu gitu, melewati itu masih ada gelembung. Betul. Kalau itu dari penurunan itu, nah itu agak besar. Jadi penurunan begitu. Jadi kita tidak di warning Pak, tapi sistem itu secara langsung otomatis berjalan gitu Pak ya. Otomatis. Ya, seperti itu. Gitu Pak. Terus satu lagi yang perlu saya tanyakan Pak, waktu di pengawalan AMDAL kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, salah satu dari PTS atau juga yang menanam pipa waktu itu, kebetulan saya turun di lapangan Pak. Apa betul pipa tersebut ada serat fibernya untuk early warning system Pak? Bukan serat fiber Pak. Ya, bukan serat fiber sebetulnya dia ada seperti konduktor khusus gitu Pak. Ada konduktor khusus, ya. Sehingga pada saat kita ngomong integrasi dari pipa itu terganggu, ada indikator yang menyala nih. Nah, sebetulnya kalau kita mau sederhanakan, sebetulnya itu mengindikasikan penurunan tekanan di pipa. Siap Pak. Kalau kebocoran itu kan indikasinya adalah turun, pressure dari pipa itu turun karena keluar dari bocor. Nah, itu sistem itu bukan early warning system, tapi itu automatic shutdown gitu bilang. Iya. Automatic sistem. Jadi meskipun tidak ditungguin orang gitu, orangnya lagi tidur tengah malam gitu. Iya. Meskipun 24 jam kita ada standby kan ya. Iya. Tapi tiba-tiba dia lagi tidur, tiba-tiba ada bocor pipa gitu ya, ternyata jangan terjadi Pak, karena iya kami harap seperti itu Pak. Terus mati lampu keluarga saya yang di sana nanti. Siap. Menghentikan pasokan Pak, menghentikan supply. Udah berhenti, nggak itu. Nah, di sisi lain kan pembangkit Jawa Bali yang ada di Gresik itu kan terus beroperasi Pak. Iya, PJB itu kan ada banyak teman-teman saya di situ Pak. Nah, ya. Jadi begitu kita matikan di Pangkah, kemudian PJB kan tetap menarik gas kita kan? Iya, betul. Langsung seketika itu juga gas di dalam pipa itu kosong Pak. Oh, siap. Itu nggak ada yang keluar. Yang kalau tuh ada yang keluar adalah jadi sisa-sisa ada udara jadinya Pak. Udara. Siap. Karena kalau langsung ditarik oleh pembangkit Jawa Bali, PJB, sementara di Manyarnya di OPF kita dimatikan. Siap. Hanya itu nggak sampai 1 menit itu, cepat. Kalau kompresor di PJB besar sekali, begitu kita matikan di sana udah habis terhisap itu gasnya. Siap Pak. Jadi kesimpulannya tidak berbahaya Pak ya? Nggak ada bahaya Pak. Dalam beberapa minggu ini perbaikan tersebut sudah selesai Pak ya? Mudah-mudahan dalam 1 minggu depan selesai Pak. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Heri atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu Pak. Gak apa-apa Pak, kalau ada apa-apa kan kita punya nomor telepon nih, kita ngobrol-ngobrol. Oh siap Pak, siap. Pak, makasih Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak.